Shalom saudara-saudara yang dikuduskan melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita dalam saat teduh kita di Bijaksana Channel. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya yang melimpah-limpah. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa penuh kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu yang kudus mengatasi langit dan bumi. Kami bersyukur telah Engkau pilih bahkan sebelum kami dilahirkan, dan kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi kami, dan kami bersedia bekerja sama dengan-Mu untuk mencapai tujuan hidup kami. Bapa, saat ini kami telah mempersiapkan telinga kami untuk mendengar seperti seorang murid dan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Jadi berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah rema melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berikanlah kami hati yang lembut dan mudah mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apabila kita menerima kebaikan dari orang lain dan mengalami hal-hal yang baik, kita harus berhati-hati karena belum tentu itu adalah sesuatu yang baik. Mengapa demikian? Sebabnya adalah iblis bisa menggunakan hal-hal yang baik untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Ini dimulai sejak dari Taman Eden pada saat perjumpaan iblis dengan manusia yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab. Mari kita membaca Kitab Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Iblis mendekati manusia dan berkomunikasi dengan manusia di Taman Eden menggunakan sarana seekor ular. Kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa pada saat Tuhan menciptakan segala makhluk, termaksud ular, maka semuanya itu baik. Jadi ular adalah binatang yang baik. Akan tetapi, dalam kelicikannya, iblis menggunakan sesuatu yang baik yang diciptakan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap manusia. Melalui ular, iblis berhasil menyesatkan manusia dan membuat manusia terjatuh ke dalam dosa. Strategi iblis ini masih dipergunakan sampai sekarang. Dia berusaha menyelipkan rencananya untuk menjatuhkan manusia melalui hal-hal yang baik. Jadi, kalau dalam bayangan kita, iblis adalah makhluk yang berbadan merah, bertanduk, bertaring, memiliki ekor dan membawa trisula, maka gambaran itu berbeda jauh dari iblis yang sebenarnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis seringkali menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa terlihat baik, tetapi sebetulnya membawa agenda yang tidak baik. Salah satu contoh hal yang terlihat baik, tetapi sebetulnya bisa menjadi hal yang tidak baik adalah kartu kredit. Pada saat kita mendapatkan kartu kredit atau kenaikan limit kartu kredit, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa itu adalah hal yang baik. Tetapi pada saat kita menggunakannya dan tiba waktunya untuk membayar, di saat itulah kita menyadari bahwa kartu kredit bukanlah hal yang baik apabila dipergunakan dengan seenaknya. Contoh lainnya adalah kenaikan posisi atau jabatan di tempat kerja. Hal itu mungkin terlihat baik, tetapi mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang kurang baik, seperti perlunya bekerja lembur, bahkan di saat akhir pekan
sehingga menyebabkan kurangnya waktu berinteraksi dengan keluarga atau untuk pergi beribadah. Bukan berarti kartu kredit atau kenaikan jabatan adalah hal yang pasti menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi, yang berusaha saya sampaikan di sini adalah iblis bisa menyelipkan agendanya untuk memakai hal-hal tersebut sebagai sarana untuk mendatangkan masalah bagi kita. Apabila dipergunakan dengan bijaksana, kartu kredit bisa dipakai pada saat-saat yang mendesak, dan kenaikan jabatan bisa menjadi berkat yang membuat seseorang bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak dalam misi pengabaran Injil. Jadi, agar kita bisa membedakan hal-hal apa yang bisa tersembunyi dalam hal-hal baik yang terjadi kepada kita memerlukan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita harus senantiasa hidup terhubung dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus bisa memberikan peringatan kepada kita apabila ada hal-hal yang salah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 16 demikian, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar untuk berhati-hati bahwa segala sesuatu yang baik belum tentu baik, tetapi dibutuhkan hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk bisa melihat hal yang sebenarnya. Janganlah kita membiarkan iblis mengambil keuntungan dari kelengahan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang bertahta di tahta Maha Kudus di sorga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Betapa luasnya dan dalamnya pengetahuan firman-Mu, sehingga semakin kami mempelajarinya, semakin kami menyadari betapa kecilnya kami di hadapan-Mu. Akan tetapi, oleh kasih karunia-Mu, Engkau telah mengangkat kami dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Engkau memulihkan kesehatan tubuh kami dan memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Kiranya Engkau melindungi kami terhadap segala sesuatu yang jahat dan wabah penyakit apapun. Kiranya Engkau selalu menaungi kami di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua pergumulan hidup dan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa semua kebutuhan kami ke hadapan-Mu, karena kami mempercayai kasih dan kuasa-Mu yang akan menolong kami. Saat ini, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi bangsa kami. Kami memohon Engkau menjauhkan bencana alam apapun dari tanah air kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat, kepandaian, dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini dan para pembuat keputusan-keputusan penting. Kiranya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih kuat, stabil, dan maju. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.